Sobat channel Restu, kali ini kami akan tampilkan video Presiden Prabowo yang berapi-api siap memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Sangat luar biasa bahwa video ini disampaikan di depan dua mantan presiden sebelumnya, yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Joko Widodo akhir-akhir ini menjadi sorotan bukan hanya di Indonesia tetapi dunia, setelah namanya masuk dalam nominasi daftar kepala daerah terkorup di dunia oleh Lembaga Investigasi Internasional (OIC). Lalu apakah pidato tegas Prabowo ini juga termasuk menyasar keluarga Joko Widodo dan keluarganya? Kita simak video Prabowo berikut selengkapnya. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. In our first 100 days, my administration secured over $20 billion in savings, funds that were once trapped in inefficiency, corruption, misallocation, but will now be channeled into 20 high-impact national projects. Dan ini adalah salah satu kelebihan Presiden Prabowo. Ketika berpidato di depan duta negara sahabat, Prabowo dengan fasih bisa berbahasa Inggris. Kemampuan yang tidak dipunyai presiden sebelumnya. Jika presiden pertama kita fasih dalam berbahasa Belanda, Prabowo justru fasih dalam bahasa internasional, bahasa Inggris. Creating real long-term benefits for our people. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita
mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, the stomach cannot wait. Tapi itu perguruan tinggi, Pak, tempat orang melakukan kajian ilmiah, bukan tempat melakukan transaksi keuangan. Kita tidak boleh mengizinkan kelaparan yang ada di Indonesia. Presiden kita pertama pun yang membesarkan Institut Teknologi Bandung. Karena kita untuk merdeka, untuk sejahtera harus menguasai teknologi. Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdul Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Semua telah memberi peran dan memberi sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan fondasi-fondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita kita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur, aman, dalam keadilan. Ya, saya kira sungguh luar biasa pidato Presiden Prabowo kali ini ya, bahwa di depan dua mantan presiden yang lain, Prabowo berjanji akan menuntaskan kasus korupsi. Kita berharap semoga Prabowo benar-benar bisa mewujudkan janjinya, memberantas dan merampas aset semua koruptor. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira mampukah Prabowo mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.